Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Mana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Pagi bisa toh ke sekolah? Ya. Kesehatan ya? Ya, Bu. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, kita buka dengan doa. Doa pembuka yaitu Mbak Kare. Saya teman-teman sebelum kita belajar, lalu doakan saya secara berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, segala puji dan syukur kami haturkan atas penyertaan dalam membuka kami dapat memulai Bapak dan yang benar baik dan membimbing kami agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Bapak. Dalam terang semuanya kami membuka melalui perkataan Tuhan kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Kak Fale sudah membuka doa pada pagi hari ini. Selanjutnya demonstrasi pelajarannya ya. Kita Elsa, Kak Clara, Kak Francisca Elizabeth, Mbak Indah Ayu, Mbak Indah Permatasari, Mbak Kumala Fikri, Mbak Margaret Malik, Mbak Maria Rosalina, Mbak Martina Alisa, Mbak Tripulan Dari, Mbak Valencia, Ibu Tayola. Masuk semua ya? Ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, silahkan mengecek untuk lingkungan sekeliling kalian. Masih ada sampah-sampahnya tidak sebelum kita belajar. Ya, bersih ya? Bersih. Kalau nggak ada bersih, kita sudah siap untuk belajar ya? Siap. Setelah itu, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu dulu, yaitu Praja Tata Silam. Silakan dengan sikap berdiri. Kami sama-sama menyanyikan lagu Praja Tata Silam. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Harapkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Setelah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita nanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas kita. Kita belajar Pancasila, ayo kita jauh Indonesia. Di dalam perbedaan, berkegandangan dan bermaju. Kaneko kawan demi negeri. Generasi emas, generasi perkara Islam.
Kita belajar Pancasila, kita berkampus dalam sila-silakan. Kita belajar ayo kita jalan untuk Indonesia. Kita berkampus dalam sila-silakan. Kita belajar Pancasila, ayo kita jalan untuk Indonesia. Terima kasih, selamat bergabung. Sebelum masuk ke materi, cara pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mempresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan tingkat kuartil. Mereka dapat membuat dan menginterpretasi box plot atau box and whisker plot dan menggunakannya untuk membandingkan jumlah data. Mereka dapat menggunakan dari box plot, histogram, dan dot plot sesuai dengan natur data dan kebutuhan. Mereka dapat menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik, termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktu. Mereka dapat mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan statistika dan representasi data. Dan di sini kita masuk ke materi ukuran pemusatan data. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran project based learning diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data dari kumpulan data, yaitu nanti menentukan median dan modul pada data tunggal dan data kelompok dengan benar. Motivasi kita untuk belajar, kita lihat dulu video dalam kehidupan sehari-hari, statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Seperti yang kita lihat pada video ini, kita akan membahas mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk memahami keadaan yang terjadi. Tak jarang, informasi yang kita peroleh berasal dari perhitungan matematis dalam bentuk statistika. Pada video ini adalah sejumlah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Perkiraan cuaca. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari juga ditemukan dalam proses perkiraan cuaca. Mengenai perkiraan cuaca dibuat berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini, sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam bidang digital marketing, statistik terapan dapat menjadi penggerak utama dalam mengubah pendekatan marketing. Keberadaan big data menjadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Hal ini dapat digunakan sebagai cara memprediksi penjualan, fokus terhadap ketertarikan pelanggan, serta menganalisis efektivitas langkah marketing. Penggunaan data ini dapat dimanfaatkan oleh pemiklan untuk mengoptimasi jangkauan produk mereka kepada pelanggan potensial. Perkiraan cuaca dibuat berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini,
sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam bidang digital marketing, statistik terapan dapat menjadi penggerak utama dan mengubah pendekatan marketing. Keberadaan big data jadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Hal ini dapat digunakan sebagai cara memprediksi penjualan, mensusun ketertarikan pelanggan, serta menganalisis yang menggunakan statistik untuk membuat keputusan dalam perencanaan finansial serta budgeting. Sedangkan perusahaan atau organisasi menggunakan statistik untuk menentukan peraturan finansial. Menggunakan statistik untuk memprediksi risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis aktivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Investor juga menggunakan statistik untuk memahami risiko dan potensi dari sejumlah saham, sehingga mereka dapat mengambil investasi yang menguntungkan. Bidang transportasi, statistika dalam bidang transportasi dapat mencakup dua hal, infrastruktur atau moda transportasinya itu sendiri. Pemerintah dalam bidang transportasi biasanya memanfaatkan perhitungan statistik untuk mengukur prioritas. Apakah mereka butuh untuk diberikan infrastruktur baru, pembukaan atau pelebaran jalan, atau justru hanya butuh tambah aspal saja. Penggunaan data statistik juga diperlukan untuk membuat peraturan baru terkait transportasi. Kesimpulan pada video ini, pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Hal ini untuk meningkatkan kebutuhan perusahaan akan ahli statistika. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Tadi adalah pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dilihat dari dan pemerintah, ya, terus perkiraan cuaca, ya, ya, ada lagi dan transportasi. Terus kesimpulan pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari di sini menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Hal ini tentu meningkatkan kebutuhan perusahaan akan ahli statistika. Itu adalah pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk langkah-langkah proyek brainstorming itu satu, menentukan pertanyaan dasar, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memonitor peserta didik, yang keenam menguji hasil proyeknya, dan yang terakhir mengevaluasi dan refleksi. Adalah langkah-langkah yang kita pelajari ini. Ya, ada pertanyaan, bagaimana cara kalian menemukan median dan modus pada data tunggal dan data berkelompok? Dan kita akan pelajarinya ya. Mungkin nanti ada teknik penilaian pas saat kita mempelajari nanti, yaitu penilaian asesmen formatif, yaitu nanti penilaian dari nilai individu, kemudian ada penilaian kelompok, kemudian ada penilaian sikap, dan ada penilaian keberhasilan. Sini ada satu soal, silakan kalian kerjakan. Nah, tulis akan disiapkan tulisnya. Di sini ada soal. Ada 4 orang siswa laki-laki di kelas 1. Ya, temukan
pengertian dan modus untuk menggunakan data. Siswanya ada Lukas, Niko, Ian, dan Chandra. Dan di sini melihat dari data apa? Tinggi badannya. Di sini ada Lukas, Niko, Ian, dan Chandra. Nah, tinggi badannya Lukas 176, Niko 176, Ian 178, dan Chandra 189. Ya, pertanyaannya, tentukan nilai mediannya, nilai rata-ratanya, kemudian mediannya adalah nilai tengahnya, dan modusnya adalah nilai tinggi badan yang sama. Ya, nah. Waktunya diwakil. Ya, selesai. Mediannya adalah rata-rata. Jadi itu semua para siswa dari tinggi badan, jadi banyaknya siswa. Nilai median dengan rata-ratanya, Elisa berapa? Menjawab berapa? 179,5. Itu nilai rata-rata dari tinggi badan keempat siswa 179,5. Itu nilai rata-ratanya. Kemudian nilai mediannya berapa deh? 177. Kemudian modusnya Mbak Rosa 176. Modusnya 176 itu dilihat dari badan yang sama dan banyak siswa. Itu untuk menentukan nilai median dan modus dari data tunggal. Kita lanjutkan. Di sini pengertian dari MED adalah data. Kemudian pengertian dari median nilai dalam penggunaan data. Kemudian pengertian dari modus agar integrasi dengan data. Agar itu artinya nilai yang sering muncul atau banyak yang sering muncul. Di sini ada rumus untuk mencari nilai mean atau nilai rata-rata dari data tunggal. Kalian sudah mencoba satu soal untuk menentukan mean tadi. Rumusnya menentukan data data ini untuk mencari nilai mean dari data tunggal. Yang kedua menentukan ini lagi nilai mean ya. Nah, ini rumus mencari mean data berkelompok. Itu X1 kali X1 ditambah X2 kali X2
ditambah X3 kali F3 ditambah titik-titik tambah Xn kali Fn dibagi F1 tambah F2 tambah F3 ditambah titik-titik sampai F ke N. Artinya nanti dari data berkelompok frekuensi ya, Xi itu disebut tengah kali frekuensi pertama. Kemudian data kedua frekuensi kedua kali terusnya kelas frekuensi tekanannya. Kemudian rumus untuk mencari median dari data tunggal. Rumus untuk mencari median dari data tunggal nanti dilihat dari dua sisi, yaitu N. N itu di mana jumlah observasi atau jumlah anggotanya. Itu jika anggotanya itu jumlahnya ganjil, maka menentukan mediannya adalah N tambah 1 bagi 2 pangkat K1 ya. Itu untuk melihat jika datanya ganjil. Kalau datanya genap, maka rumusnya N per 2 ditambah N per 2 tambah 1 bagi 2. Jadi ini nanti N per 2 dipangkat angka suku ditambah N ini kan dicari dulu, baru nanti dilihat datanya dulu berapa, baru dibagi 2. Selanjutnya rumus mencari modus. Modus dari data berkelompok sama dengan L ditambah H kali M dikurangi F1 dibagi FM kurangi F1 ditambah FM M dengan keterangan L itu merupakan batas bawah kelas modal, itu artinya modus ya. Kemudian H adalah ukuran interval kelas. Kemudian FM frekuensi kelas modal, F1 frekuensi kelas modal, F2 frekuensi kelas modal. Ya, itu modus. Jadi sini paham ya? Paham. Nah, agar mudah mengingat tadi pengertian median dan modus, di sini med adalah kata-kata ya. Kemudian median itu adalah tengah-tengah. Kemudian modus yang muncul paling sering. Ini agar mudah diingat hanya dengan satu kata. Med itu rata-rata. Kemudian median tengah-tengah. Kemudian modus yang sering muncul ya. Ini ada tabel tinggi badan siswa kelas 10 TKJ. Ini adalah tabel data frekuensi. Ini nanti adalah data yang akan menjadi proyek untuk pengerjaan proyek kalian nanti ya. Ada berapa kelas interval di sini? 5 kelas interval. Dan tinggi badan kelas interval pertama 155 ada 3. Kelas kedua 156 sampai 161 sebanyak 7 siswa. 162 sampai 167 sebanyak 10 siswa. Kemudian selanjutnya kelas interval keempat 168 sampai 169. Yang terakhir kelas 174 sampai 174 sampai 179 sebanyak 4 siswa. Jadi jumlah siswanya atau jumlah frekuensinya sebanyak 30 siswa. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pengerjaan proyek, silakan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah diberikan.
kelompok 2, kelompok 1 mana? Kelompok 1 ini, kelompok 2, ya kelompok 2, oke kelompok 2 di sana, kelompok 3. Biasa. Kemudian sudah digajikan orang bedanya. Silakan tulis nama anggota kelompok kalian. Setelah itu nanti kalian baca petunjuk pengerjaan RKPD-nya. Nanti waktu pengerjaan proyek selama 30 menit. Kita baca dulu petunjuknya sebelumnya. Dan ini ya, kita dari siswanya. Karena ini proyeknya kita nanti membuat kerjakan dalam bentuk kanvas, silakan persiapkan untuk laptopnya.
Mana ada pertanyaan?
Karena banyak sekarang sudah menurun. Karena dia ke dalam. 60. Jadi nanti kalian untuk pengerjaan proyeknya dengan menggunakan di situ tanpa yang angkatnya banyak ya, kalian bisa memilih angkatnya di situ. Ya Bu. Buat animasi loh bisa.
Boleh ya dibuat langsung menarik mungkin. Pada situ tempatnya banyak, kalian punya pilihan mau buat karya seperti apa. Kan canggih ya. Ya Bu. Dan berapa persen pengerjaannya? 50%. 50%. Waktu ya. Ya Bu. Untuk kelompok 1 dan berapa persen pengerjaannya ada kesulitan? Ya. Kelompok 2 30. Ya.
Mega. Kapan-kapan kayaknya. Ada kendala ya?
Ya. Kurang 5 menit lagi ya. Kalian sudah sampai ke 80%, 90%? Sudah. Perhatikan untuk urutannya ya. Kita masih ada waktu. Nanti kalau sudah selesai, kalian dari masing-masing kelompok akan mengirimkan link ke Dewi. Terus nanti kalian presentasinya, teknisnya nanti kalian kan sudah mengirimkan link ya ke Dewi. Nanti kelompok 1 linknya juga kalian langsung kelompok perwakilannya siapa, berapa yang juga nanti masuk ke linknya.
Kita presentasikan hasil project masing-masing kelompok. Jadi nanti setiap kelompok yang maju 2 ya, 2 siswa, 2 perwakilan. Ya, 3 menit lagi. Gimana? Selesai ya? Waktunya sudah habis. Silahkan persiapkan untuk masing-masing kelompok menghadirkan 2 orang untuk presentasi. Dan semua sudah mengirimkan ke Bu Dewi ya? Sudah. Akan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ini kelompoknya Mbak Farah ya. Kan? Maju 2 siswa. Untuk presentasinya itu jangan terburu-buru ya. Santai saja. Ya maju. 1 siswa untuk mengenalkan dan 1 siswa untuk presentasikan. Ya. Silakan mulai. Untuk kelompok lain silakan memperhatikan hasil proyek temannya dan nanti silakan kalian saran dan masukan. Boleh digambarnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Kami akan mempresentasikan tentang statistika pada urutan pusat data, main, median, dan modus. Pengertian statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Mean adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Cukup mudah untuk mendapatkan nilai rata-rata atau mean dari sejumlah data. Data berkelompok. Data berkelompok adalah data statistik yang disusun dalam kelas-kelas interval tertentu. Umumnya, data berkelompok ini juga ditanyakan mengenai mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau data yang paling sering muncul.
adalah data yang akan kami cari kirim. Data tinggi badan siswa kelas 10 TKJ. Data 30 siswa kelas 10 TKJ terpilih menjadi sampel dalam pengukuran tinggi badan. Hasil pengukuran tinggi badan cm disajikan dalam bentuk data berkelompok. Min atau rata-rata hitung lalu rumus min adalah x nilai rata-rata sama dengan nilai jumlah kali nilai frekuensi dibagi jumlah nilai frekuensi. Disajikan tabel distribusi frekuensi. Badan 150 sampai 155 ada sebanyak 4. Kemudian di badan 156 sampai 151 ada 7 siswa. Di badan 162 sampai 167 ada 10 siswa. 168 sampai 173 ada 6 siswa. 174 sampai 179 ada 4 siswa. Jadi nilai min atau rata-rata itu dari soal tersebut adalah 4.941 dibagi 30 sama dengan 164,7. Matematika tidak menambah kita atau mengurangi kemudian, tetapi matematika memberi kita harapan bahwa semua situasi ada solusinya. Terima kasih. Apakah ada salah atau pertanyaan? Kelompok lain? Yang kelompok lain dari bulan enggak? Dari depan. Nah, tampilkan dari depan. Silakan. Oh, yang tadi masuk ke tabelnya. Dari sini silakan dilihat ke kelompok lain bagaimana untuk penyajian tabel distribusi di kelompoknya. Dan yang ini loh, yang ini dulu. Yang itu kalau dilihat dari belakang untuk fontnya itu masih belum jelas. Fontnya kurang besar. Ya, fontnya kurang besar. Nah, untuk penyajiannya tabelnya. Tabelnya sudah ya, apa ini tabel data tentangnya, rumusnya, maksudnya, rumusnya bisa ya, bisa dipahami ya. Rumus min rata adalah jumlah perkalian dari nilai tengah dikali nilai frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Selanjutnya, nah dari sini tadi gimana? Kalau nggak salah tadi Yang jelas ya kak? menjadi tengahnya sama frekuensinya. Oh iya. Untuk penjelasan tabel distribusi frekuensi untuk nilai tengah dan perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya tidak dijelaskan, ya. Ya, keterangan dari kelompok 1. Ada lagi yang lain? Selanjutnya. Jadi untuk nilai minnya, nilai rata-ratanya dapat berapa? 164,7 dan jumlah perkalian frekuensinya titik tengahnya didapat 4.941. Kemudian jumlah frekuensinya 30. Ya. Tuh. Selanjutnya
Matematika tidak menambah cinta atau mengurangi kebencian, tetapi matematika memberi kita harapan bahwa semua situasi ada solusinya. Tepuk tangan. Selanjutnya, untuk kelompok 2, akan mewakilkan 2 siswa untuk presentasi hasilnya. Yang tidak mengalir sekali. Jangan terburu-buru dengan suara yang keras. Dan kelompok lain juga mengingatkan. Selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang media dengan anggota saya Brigita Elisa, Francisca Elisa Firmaya, Ida Permatasari dan Valeriska. Statistika, ukuran pemusatan data menentukan nilai media tinggi badan kelas 10 TKJ. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah dipilihkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Ukuran pemusatan yang paling banyak digunakan adalah median, mean, dan modus. Median. Mendengar kata median, pasti kita semua sudah tahu yang dimaksud adalah nilai tengah data. Tapi tidak cukup di tengah-tengah saja. Untuk menentukan median, datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kecuali datanya sudah tersaji dalam bentuk tabel. Karena biasanya data dalam tabel sudah terurut dari yang kecil sampai yang besar. Data yang tersaji dalam bentuk tabel distribusi preferensi berkelompok. Untuk rumus median, median sama dengan TP plus setengah N dikurangi FK dibagi F median dikali I. Untuk keterangannya, M sama dengan median, TP sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, Fnet adalah frekuensi kelas median, dan I adalah panjang kelas interval. Berikut data tinggi badan siswa kelas 10 TKJ yang disajikan dalam tabel distribusi kelompok. Yang pertama, 150 sampai 155 cm ada 3 siswa, 156 sampai 161 ada 7 siswa, 162 sampai 167 ada 10 siswa, 168 sampai 170 6 siswa,
dan 174 sampai 179 ada 4 siswa. Total siswanya adalah 30 siswa. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, N sama dengan 30. Setengah kali 30 sama dengan 15. Terletak pada kelas interval ketiga, yaitu 162 sampai 167. Yang kedua, TB sama dengan batas bawah kelas median dikurangi 0,5 sama dengan 162 dikurangi 0,5, yaitu 161,5. Yang ketiga, FK sama dengan 10. Yang keempat, FI sama dengan 10. Dan yang kelima, P sama dengan 6. Untuk perhitungannya, median sama dengan TV plus setengah dikali N dikurang FK dibagi FI dikurangi P sama dengan 161,5 ditambah 15 dikurang 10 dibagi 10 dikurang 6 sama dengan 161,5 ditambah 5 kali 6 dibagi 10 hasilnya 164,5. Jadi nilai mediannya adalah 164,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau menambahkan? Kelompok lain yang menanggapi ini benar. Ini ada kendala sinyal ya. Benar ada yang mau menanggapi? Ini sedikit kendala sinyal ya. Sinyalnya sudah berarti akan menjelaskannya di sini ya. Tadi sudah dijelaskan, sudah dibacakan. Untuk yang selanjutnya didapat nanti kelompok 2 menentukan median ya. Nah dulu ini dari tabel distribusi frekuensi didapat untuk kelas frekuensi mediannya terletak pada kelas interval ke-3 dengan cara menentukan bagaimana kalian menentukan bisa menggunakan kelas median yang ketiga dengan cara langkah yang pertama mencari nilai setengah dari N. N-nya adalah 30.
yaitu setengah dari 30 yaitu 15. Nah, nilai 15 itu terletak pada kelas interval ke-3 yaitu 162 sampai 167. Maka didapat tepi bawah kelasnya adalah atas bawah kelas dikurangi 0,5 dapat 161,5. Benar ya? Ya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu jumlahnya 10 dan frekuensi kelas mediannya yaitu 10. Yang panjangnya panjang kelas intervalnya 6 dihitung dari 162, 163, 164, 165, 166 dan 167. Selanjutnya mediannya ini ya. Tapi bawahnya nanti 161,5. Benar ya? Kita tekan kelompok 2. Kemudian setengah dari N-nya 15 kurangi 10 kali 6. 15 kurangi 10 tadi dihitungnya nanti dapatnya 5 kali 6 20 dari 10. Jadi mediannya 164,5. Itu hasil dari diskusi kelompok 2. Sudah benar ya? Nah, ada tanggapan? Ayo bertanya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Cuma karena tidak ada cuma tadi kendalanya di sinyal ya. Karena sinyal itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita prediksi. Ya, cuaca pun juga tidak bisa diprediksi. Kalau tidak ada pertanyaan, tepuk tangan ke pokok 2. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompoknya Mbak Nabil. Kelompok 3. Silakan menulisnya ya. Akan dimulai. Yang lain, kelompok lain memperhatikan ya. Selamat pagi, Bu Dewi, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan statistika modus. Anggota kelompok kami ada Indah Ayu Suminowati, saya sendiri Margaret Marlin, Marina Alisa, dan Bella Maria. Statistika modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan mayoritas asal nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat dengan digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Berikut adalah data berkelompok adalah data statistik yang disusun dalam kelas-kelas interval tertentu. Berikut dari 30 orang siswa kelas 10 TKJ terpilih sebagai sampel dalam pengukuran tinggi badan. Hasil pengukuran tinggi badan 1 cm disajikan dalam bentuk data berkelompok. Berikut adalah tabel distribusi berkelompok. Badannya ada yang 150 sampai 155 dengan frekuensi 3 orang,
156 sampai 161 frekuensinya tentu 162 sampai 167 frekuensinya ada 10, 168 sampai 173 frekuensinya ada 6, 174 sampai 179 frekuensinya ada 4. Jadi jumlah semuanya adalah 20 siswa. Untuk menentukan nilai modus dari data distribusi frekuensi berkelompok, rumusnya adalah TB ditambah D1 dibagi D2 ditambah D2 dikali P. Keterangannya, TB sendiri adalah tepi bawah kelas modus. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. P adalah panjang kelas. Dari tabel distribusi frekuensi berkelompok di atas didapat tinggi badan 150 sampai 155, mendapatkan frekuensi 3 orang. 156 sampai 161 frekuensinya ada 7, 162 sampai 167 frekuensinya ada 10, 168 sampai 173 frekuensinya ada 6, 174 sampai 179 frekuensinya ada 4. Dan angka yang ditarik itu merupakan frekuensi yang sering muncul. Di situ ada keterangan D1 didapat dari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus sebelumnya itu ada 10 dikurangi dengan 7, maka hasilnya 3. Itu pula D2. Kelas modus kelas sebelumnya itu ada 2 terus dikurangi 6 dan hasilnya 4. Untuk mengambil selanjutnya kita dapat melihat angka 8 ini. Yang pertama, melihat nilai frekuensi yang paling tinggi untuk menentukan kelas berapa yang digunakan. Yang kedua, dengan melihat frekuensi yang paling tinggi sampai dengan 10, maka kelas modusnya yaitu 162 sampai 167. Pengerjaannya 3 TB sama dengan 162 dikurangi 0,5 sama dengan 161,5. 4 atau D1 sama dengan 10 dikurangi 7 sama dengan 3. 5 atau D2 sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Dan 6 adalah P sama dengan 6. Modusnya, rumusnya TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Untuk TB-nya adalah 161,5 ditambah D1-nya sendiri 3 dibagi D1 3 ditambah D2 4 dikali 6. 161,5 ditambah 18,7 sama dengan 161,5 ditambah 2,6 sama dengan 164,1. Jadi, modus dari data distribusi frekuensi di atas adalah 164,1. Mungkin dari teman-teman ada saran atau pertanyaan? Ayo, kelompok 1 ya. Yuk kembali kajian tabel. Bagian yang kedua Untuk keduanya itu frekuensi sesudahnya ya. Ya, itu gak kelihatan dari sini ya. Tidak lihat mana hasil dari D1 dan keduanya. Itu ya. Ada lain? Ya. Penjelasan atau pembacaannya terlalu cepat. Kalau tidak pembacaannya terlalu cepat. Jadi temannya atau memahami kurang fokus ya. Tuh. Nah, ada
lagi? Ya, kembali ke tabulasi Mbak. Nah, untuk kelompok 3 nanti menentukan modus. Jadi menentukan modus rumusnya adalah TB sama TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali panjang kelas per H. Untuk modus itu tadi penjelasan dari kelompok 3, modus dilihat dari frekuensi yang sering muncul atau frekuensi yang paling tinggi. Di sini frekuensi yang paling tinggi yaitu 10 ya. Nah, kemudian untuk D1-nya itu tadi mencarinya adalah jumlah frekuensi sebelumnya. Jumlah frekuensi sebelumnya itu ini berarti frekuensi modusnya, kelas modusnya dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya, yaitu 10 dikurangi itu 7 dapat D1-nya di 3. Kemudian untuk D2-nya didapat dari frekuensi kelas modusnya dikurangi jumlah sesudahnya. Sesudahnya yaitu 6. Dapat 10 kurangi 6 dan D2-nya 4. Lalu untuk modusnya didapat baliknya didapat ketika kelasnya 161,5, D1-nya 3, D2-nya 4, kemudian panjang kelas intervalnya ada 6 dan hasil modusnya yaitu 161,5 ditambah hasil pembagian 18 yaitu 2,6. Jadi modusnya itu adalah 164,1. Daftar ya? Ya. Tidak ada pertanyaan lagi untuk nomor lain? Ya. Kalau tidak, tepuk tangan untuk kita. Silakan kembali ke tempat. Sendiri tanpa kasih, sekian dan terima kasih. Ya. Itu tadi hasil presentasi dari ketiga kelompok, masing-masing sudah memaparkan hasil proyeknya. Kemudian untuk kelompok 1 tadi menghasilkan proyek menentukan P atau nilai rata-rata. Kemudian untuk kelompok 2 menghasilkan proyek menentukan media, dan kelompok 3 menghasilkan proyek dengan menghasilkan menentukan modus. Kalian luar biasa. Hasil proyeknya sangat berkreasi, beranimasi, gitu ya. Selanjutnya kita mengevaluasi hasil proyek kalian tadi. Mengevaluasi tadi ada yang kelompok 1 kekurangannya mana? Warna fontnya kurang jelas. Itu dari belakang kurang jelas. Untuk kelompok 2 tadi kendala sinyal. Kemudian kelompok 3 untuk penjelasannya terlalu cepat, gitu ya. Itu kita evaluasi di sana. Terus untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya. Kemudian refleksi, apa yang kamu rasakan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menghasilkan proyek dengan menggunakan Canva. Senang ya? Ya. Makanya bermain menggunakan pad yang sangat banyak variasinya, banyak animasinya. Itu biasanya malah senang ya kalian belajar seperti itu. Ada hitung-hitung lebih. Kalian kalau dibandingkan hitung dan berkreasi lebih suka ya. Kemudian dari yang kita pelajari tadi, dari menentukan media dan modus, kesimpulannya apa? Kita simpulkan bersama. Apa harus mempelajarinya dan modus
menggunakan distribusi data memberikan pemahaman tentang karakteristik data dalam penggunaan sehari-hari. Ya. Jadi untuk kesimpulannya apa? Dapat mempelajari dan bagus dan media. Ketiganya itu dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi data dan memberikan pemahaman tentang karakteristik data dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk pemahaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya kesimpulan yang didapat ya. Tidak ada pertanyaan kan kita sudah menyimpulkan caranya evaluasi dan jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Maka sebelum ditutup LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Terima kasih. Dan kembali ke terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kalian sudah mengikutinya dengan baik, dengan tertib, dengan senang. Nah, itu pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan doa. Salah satu pimpin doa, Rosa. Sebelum kita masuk ke pelajaran. Terima kasih Kak Rosa, selamat siang.